Seorang tentara yang pernah dipercaya untuk melindungi negara, kini harus berjuang melawan aparat hukum yang seharusnya melindungi rakyat. Ketika istrinya dituduh mencuri dan diperlakukan dengan kejam, satu pertanyaan besar muncul. Akankah keadilan terwujud di tengah ketegangan yang semakin meningkat antara dua dunia yang seharusnya saling mendukung? Dalam perjalanan penuh darah, air mata, dan pengkhianatan, Fahri dan Diana akan membuktikan bahwa kadang-kadang pahlawan sejati bukanlah yang mengenakan seragam, tetapi mereka yang berani melawan ketidakadilan. Mari kita simak ceritanya. Rendra adalah seorang tentara yang telah mengabdi selama 10 tahun di TNI Angkatan Darat. Ia dikenal sebagai sosok yang disiplin, tegas, dan penuh dedikasi. Setiap hari, ia menjalani tugasnya dengan penuh tanggung jawab, menjaga keamanan negara, dan melayani masyarakat. Namun, di balik seragam lorengnya, Rendra adalah seorang suami yang penyayang dan bertanggung jawab. Ia mencintai istrinya, Lina, dengan sepenuh hati. Meskipun sering harus meninggalkan Lina karena tugas militernya, Rendra selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk keluarganya. Lina, di sisi lain, adalah wanita sederhana yang telah hidup mandiri sejak kecil. Ia tidak pernah mengeluh tentang kesendiriannya saat Rendra bertugas. Lina adalah tipe orang yang menghindari konflik dan selalu berusaha menjaga kedamaian dalam hidupnya. Ia menjalani hari-harinya dengan tenang, bekerja sebagai penjahit di sebuah bengkel kecil di pinggiran kota. Meskipun hidupnya tidak mewah, Lina merasa bahagia karena memiliki Rendra, pria yang selalu memberinya dukungan dan kasih sayang. Di kota kecil itu ada pula Fahri, seorang polisi yang baru dipindahkan 6 bulan lalu. Fahri berasal dari keluarga terpandang dan memiliki ambisi besar. Ia percaya bahwa hukum harus ditegakkan dengan tegas, tanpa kompromi. Namun, di balik sikapnya yang keras, Fahri menyimpan dendam lama terhadap dunia militer. Bertahun-tahun lalu, ia gagal dalam seleksi akademi militer, dan sejak itu, ia membenci segala sesuatu yang berhubungan dengan TNI. Fahri merasa bahwa polisi adalah satu-satunya jalan baginya untuk membuktikan bahwa ia bisa menjadi sosok yang kuat dan dihormati. Suatu pagi, Lina pergi ke pasar untuk membeli bahan-bahan kebutuhan sehari-hari. Saat sedang memilih sayuran, ia melihat sebuah gelang emas terjatuh di dekat etalase toko perhiasan. Tanpa berpikir panjang, Lina mengambil gelang itu dan berusaha mencari pemiliknya. Namun, sebelum ia sempat bertanya, seorang pria tua tiba-tiba menudingnya sebagai pencuri. "Itu dia! Dia yang mengambil gelang itu!" teriak pria itu, menarik perhatian orang-orang di sekitarnya. Fahri, yang kebetulan sedang berpatroli di area itu, segera mendekati kerumunan. "Ada apa di sini?" tanyanya dengan suara tegas. Pria tua itu segera menceritakan bahwa ia melihat Lina mengambil gelang dari etalase toko. Fahri, tanpa banyak bertanya, langsung menangkap Lina dan membawanya ke kantor polisi. Lina berusaha menjelaskan bahwa ia tidak bersalah, tetapi Fahri tidak mendengarkan. "Kau bisa menjelaskan semuanya di kantor polisi," katanya dengan nada dingin. Rendra, yang sedang bertugas di markas, menerima telepon dari tetangga yang memberitahukan bahwa Lina ditangkap polisi. Hatinya langsung berdebar kencang. "Apa? Lina ditangkap? Kenapa?" tanyanya panik. Tanpa membuang waktu, Rendra meminta izin kepada atasannya dan segera bergegas ke kantor polisi. Sesampainya di sana, Rendra melihat wajah Lina yang pucat dan ketakutan. "Mana istri saya?" tanyanya dengan suara gemetar namun penuh amarah. Fahri, yang sedang berdiri di dekat meja interogasi, menatap Rendra dengan tenang. "Istri Anda sedang kami interogasi. Ada saksi yang melihat dia mencuri," katanya dengan nada datar. Rendra menatap tajam ke arah Fahri. "Lina bukan pencuri," katanya dengan suara dingin. Namun Fahri tetap bersikeras. "Ini bukan hanya tentang hukum, Rendra. Ada sesuatu yang lebih besar di sini," gumam Fahri dalam hati, sambil menatap Rendra dengan tatapan penuh arti. Ketegangan di ruangan itu semakin memuncak.
Rendra merasa bahwa ada yang tidak beres dengan cara Fahri memperlakukan Lina. Ia mencoba menahan amarahnya. Tetapi setiap kali melihat Lina yang ketakutan, hatinya seperti diremas-remas. Aku tidak akan membiarkan ini terjadi, bisik Rendra dalam hati. Fahri, di sisi lain, merasa bahwa ini adalah kesempatannya untuk menunjukkan kekuasaannya. Ia memerintahkan bawahannya untuk terus menginterogasi Lina, meskipun tidak ada bukti yang kuat. Kalian harus membuatnya mengaku, bisik Fahri kepada rekan-rekannya. Rendra, yang tidak tahan melihat Lina diperlakukan seperti itu, akhirnya meledak. Cukup, lepaskan istri saya sekarang, teriaknya dengan suara menggelegar. Fahri hanya tersenyum tipis. Kau pikir kau bisa mengatur kami di sini? Ini kantor polisi, bukan markas tentara, katanya dengan nada mengejek. Rendra tahu bahwa ia tidak bisa melawan sendirian. Ia mengambil ponselnya dan dengan gemetar menekan nomor yang sudah dihafalnya. Kapten Agung, aku butuh bantuan. Mereka menangkap Lina dan memukuliku, katanya dengan suara serak sebelum ponselnya direbut oleh salah satu polisi. Fahri dan rekan-rekannya tidak menyadari bahwa Rendra telah meminta bantuan. Mereka terus memukuli Rendra, menghujani tubuhnya dengan pukulan dan tendangan. Rendra, meskipun terluka, tetap berusaha melawan. Namun jumlah mereka terlalu banyak. Ia terjatuh ke lantai, darah mengalir dari sudut bibirnya. Di markas militer, Kapten Agung segera mengerahkan pasukannya. Rendra membutuhkan bantuan kita, bersiaplah untuk bergerak, perintahnya dengan suara tegas. Dalam waktu singkat, truk-truk tentara sudah bergerak menuju kantor polisi, membawa pasukan yang siap bertindak. Suasana di kantor polisi berubah menjadi medan pertempuran. Begitu pasukan tentara tiba, ketegangan yang sudah memuncak akhirnya meledak. Kapten Agung, pemimpin pasukan, melangkah masuk dengan langkah tegas. Matanya menyapu ruangan dan pandangannya langsung tertuju pada Rendra yang tergeletak di lantai, wajahnya penuh darah. Apa yang mereka lakukan padamu, Rendra? Tanyanya dengan suara gemetar, namun penuh amarah. Rendra, meskipun terluka parah, berusaha bangkit. Mereka memukuli Lina dan aku, katanya dengan suara serak. Kapten Agung mengepalkan tangannya. Ini tidak akan dibiarkan, gumamnya. Fahri, yang melihat pasukan tentara masuk, mencoba tetap tenang. Ini kantor polisi. Kalian tidak punya hak untuk bertindak seperti ini, teriaknya. Namun, Kapten Agung tidak mendengarkan. Dan kalian tidak punya hak untuk menyiksa tentara kami, balasnya dengan suara menggelegar. Tanpa aba-aba, perkelahian pun pecah. Para tentara yang terlatih dalam pertempuran jarak dekat dengan cepat menguasai situasi. Pukulan dan tendangan berhamburan, kursi dan meja berterbangan, suara benda pecah memenuhi ruangan. Rendra, meskipun masih lemah, ikut bertarung. Dengan satu pukulan keras, ia menghantam wajah seorang polisi yang sebelumnya menendangnya. Polisi itu terjatuh ke lantai, mengerang kesakitan. Fahri, yang melihat kejadian itu, langsung menyerang Rendra. Kau pikir kau bisa menang melawan kami? Teriaknya sambil menghantamkan siku ke dada Rendra. Namun, Rendra, meskipun terluka, tetaplah seorang tentara yang tangguh. Dengan gerakan cepat, ia menangkis serangan Fahri dan membalas dengan pukulan ke perut. Fahri terhuyung ke belakang, wajahnya memerah. Setelah perkelahian mereda, tim investigasi khusus dari Mabes Polri dan Puspom TNI tiba di kota kecil itu. Mereka langsung menggeledah kantor polisi, memeriksa setiap sudut ruangan, dan mengumpulkan bukti-bukti. Rekaman CCTV diperiksa, saksi-saksi diwawancarai, dan perlahan-lahan kebenaran mulai terungkap. Salah satu bukti penting yang ditemukan adalah rekaman percakapan antara Fahri dan pemilik toko emas. Ternyata Fahri telah memaksa pemilik toko untuk memberikan kesaksian palsu bahwa Lina mencuri gelang. Jika kau tidak mau bisnismu diganggu, lebih baik kau ikuti perintahku, ancam Fahri dalam rekaman itu. Selain itu, beberapa polisi bawahan, Fahri akhirnya mengaku bahwa mereka diperintahkan untuk memukuli Rendra.
Kami hanya mengikuti perintah. Fahri bilang ini untuk mengajar tentara itu pelajaran, kata salah satu polisi dengan suara gemetar. Kapten Agung, yang mendengar pengakuan itu, merasa amarahnya memuncak. Ini bukan hanya tentang hukum, ini tentang keadilan, katanya dengan suara tegas. Sebulan kemudian, sidang kode etik kepolisian digelar secara terbuka. Fahri dan beberapa polisi lainnya dipanggil untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Ruang sidang dipenuhi oleh wartawan, keluarga korban, dan masyarakat yang penasaran dengan kasus ini. Ketika Fahri memasuki ruang sidang, wajahnya terlihat pucat dan penuh ketakutan. Ia mengenakan seragam polisi untuk terakhir kalinya. Sidang berlangsung tegang dengan berbagai bukti dan kesaksian yang mengungkap kebusukan Fahri. Akhirnya hakim memutuskan bahwa Fahri bersalah atas penyalahgunaan wewenang, pembuatan laporan palsu, dan tindakan kekerasan terhadap seorang tentara aktif. Fahri, kau diberhentikan secara tidak hormat dari kepolisian dan akan dihadapkan pada tuntutan pidana, putus hakim dengan suara tegas. Para polisi yang ikut terlibat dalam pengeroyokan Rendra juga dijatuhi hukuman disiplin berat dan dicopot dari jabatannya. Lina, yang selama ini dituduh mencuri, akhirnya dibebaskan dari semua tuduhan dan nama baiknya dipulihkan. Setelah semua kejadian itu, Rendra dan Lina akhirnya bisa kembali menjalani hidup mereka dengan tenang. Meskipun luka di tubuh Rendra telah sembuh, luka di hatinya tetap menjadi pelajaran berharga. Tidak semua orang yang memakai seragam adalah pahlawan, bisik Rendra suatu sore sambil memeluk Lina erat. Lina, yang selama ini menjadi sumber kekuatan, Rendra hanya tersenyum. Yang penting, kita masih bersama. Itu yang terpenting, katanya dengan suara lembut. Mereka berdua duduk di teras rumah, menikmati senja yang indah. Udara sejuk berhembus, membawa kedamaian setelah badai yang mereka alami. Rendra menatap Lina, matanya penuh cinta dan rasa syukur. Aku berjanji, tidak akan ada lagi yang bisa memisahkan kita, katanya dengan suara tegas. Cerita ini mengajarkan bahwa keadilan dan kebenaran harus selalu ditegakkan, meskipun harus melawan arus. Rendra dan Lina, melalui perjuangan mereka, menunjukkan bahwa cinta dan pengorbanan bisa mengatasi segala rintangan. Di sisi lain, Fahri, dengan ambisi dan dendamnya, menjadi contoh bagaimana kebencian dan keserakahan bisa menghancurkan hidup seseorang. Pesan moral yang kuat dari cerita ini adalah bahwa tidak semua orang yang memakai seragam adalah pahlawan. Keberanian, kejujuran, dan cinta adalah nilai-nilai yang seharusnya dijunjung tinggi, terlepas dari profesi atau status sosial seseorang.